Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zahra dengan NIM A1C118026. Saya dari Pendidikan Kimia Reguler B 2018 Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang permasalahan dari pembuatan dan sifat-sifat asam karbosilat, di mana materi dan permasalahan saya sudah tercantum pada blog saya yang sudah saya taruh di description di bawah ini. Oke, baiklah, langsung saja. Permasalahan yang pertama ialah salah satu sifat fisik asam karbosilat adalah titik didih asam karbosilat lebih tinggi daripada aldehid, keton, ataupun alkohol, walaupun massa molekul sebanding atau bobot molekulnya yang sama. Nah, apa yang menyebabkan hal itu bisa terjadi? Jadi, alasan saya mengambil permasalahan ini karena antara aldehid, keton, dan alkohol yang memiliki massa molekul yang sebanding seharusnya kan mempunyai titik didih yang sama. Karena seperti yang kita ketahui, kenaikan titik didih itu dipengaruhi oleh rantai utama, yang mana semakin panjang rantai utama maka semakin tinggi titik didihnya. Permasalahan ini buktinya ada di blog saya pada poin kedua dari sifat fisik asam karbosilat. Yang merespon permasalahan saya di sini adalah Husnul Khatimah. Di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang Husnul berikan karena menurut saya jawabannya itu kurang lengkap dan juga Husnul tidak memberikan contoh terhadap permasalahan. Lanjut ke permasalahan yang kedua, yaitu jika suatu asam alkanoat direaksikan dengan alkohol dengan katalis asam, yaitu lebih tepatnya asam sulfat pekat, maka akan menghasilkan suatu ester. Nah, bagaimana jika asam alkanoat ini kita reaksikan dengan suatu alkohol menggunakan katalis basah? Oke, permasalahan ini saya ambil karena saya ingin mengetahui jika suatu reaksi asam karbosilat dengan alkohol dengan katalis basa ini apakah akan terjadi reaksi atau tidak, atau malah yang akan terjadi adalah reaksi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya atom H yang akan mengkatalis asam karbosilat. Oke, bukti dari permasalahan saya ini pada blog saya sendiri pada reaksi kimia asam karbosilat pada poin ke-6. Nah, yang merespon permasalahan saya di sini adalah M. Rizky Dwi Putra. Di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang Dwi berikan karena Dwi itu tidak memberikan contoh dan jawaban hanya menjelaskan sedikit tentang permasalahan saya. Jadi saya merasa kurang tepat dan saya ingin meminta penjelasan yang lebih mengapa tidak bisa direaksikan dengan katalis basa. Pada permasalahan yang ketiga, yaitu apa yang menyebabkan asam karbosilat pada kelarutan dalam air itu akan berkurang dengan meningkatnya jumlah atom C. Saya mengambil permasalahan ini karena pada sifat fisik kelarutan dalam air pada asam karbosilat ini yang mengandung 4 hingga 5 atom C itu bakalan larut dalam air karena mereka tuh akan membentuk ikatan H dengan air. Nah, mengapa jika meningkatnya jumlah atom C pada asam karbosilat ini malah tidak larut dalam air, padahal bisa saja mereka akan membentuk ikatan H dengan air. Nah, bukti dari permasalahan saya ini pada blog saya sendiri pada sifat fisik asam karbosilat poin ke-5. Baiklah, yang merespon permasalahan kali ini adalah Vika Seputri. Nah, di sini saya kurang setuju dengan jawaban yang Vika berikan karena di sini Vika hanya menjelaskan sedikit dan kurang lengkap, tidak menjelaskan secara detail. Mungkin ada faktor lain yang akan memperkuat jawaban yang akan Vika berikan. Baiklah, itu adalah permasalahan-permasalahan saya yang udah direspon dan udah saya memberikan kritik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you.